di balik raja yang labil terdapat permaisuri yang overprotective. Itu pepatah yang saya buat setelah mempelajari sejarah ini. Saya sudah bilang tadi kalau pertempuran tahun-tahun ini adalah salah satu pertempuran yang paling parah di Perang Mawar ini. Di sini terdapat 30.000 korban dari kedua belah pihak. Akhirnya, yang pada 4 April 1461, Edward of March dilantik menjadi Raja Inggris dengan gelar Edward IV atau Edward keempat. Meskipun hebat di pertempuran dan berhasil merebut kekuasaan tahta Inggris, Edward keempat ternyata seorang bucin. Why? Kenapa? Karena dia lebih memilih menikahi kekasihnya yang merupakan seorang janda dari salah satu cabang keluarga York daripada seorang putri dari Prancis yang pernah membantu mereka mengalahkan Henry ke-6. Jadi begini SpongeBob, di kehidupan monarki tidak semudah kehidupan kita sehari-hari di luar. Di kehidupan monarki itu, ketika kalian salah saja memilih pasangan, artinya bisa muncul kesalahan-kesalahan politik yang bisa berakhir perang. Dan itu yang akan terjadi di Lancaster versus York bagian kedua ini. Pada saat itu, Edward tidak sadar kalau pilihannya sangat tidak disukai oleh beberapa orang terdekatnya. Yang salah satu yang paling vokal di dalam menentang pernikahan Edward adalah Richard Beauchamp, the 13th Earl of Warwick. Kita sebut saja dia Richard B, karena kalau baca lengkap kayak Richard the Third Duke of York tadi itu agak susah. Nah, awalnya Richard B ini menjodohkan Edward dengan putri Prancis dengan maksud untuk memperkuat aliansi Inggris dan Prancis, karena mereka sebelumnya kan sudah saya ceritakan kalau ada perang 100 tahun. Itu sebenarnya hubungan mereka benar-benar hancur di situ. Tapi karena kebucinan Edward, akhirnya Richard B gagal dan aliansi antara Inggris dan Prancis lagi-lagi gagal. Nah, dengan kegagalan ini, Richard akhirnya membelot. Dan kalian tahu dia membelot kemana? Yap, dia pergi ke Skotlandia untuk bertemu Henry dan Margaret. Di sana, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat aliansi baru untuk menggulingkan Edward dari tahta kerajaan Inggris. Nah, rencana mereka akhirnya dijalankan pada bulan September tahun 1470, di mana tentara pimpinan Richard B berhasil mendesak tentara Inggris dan mendesak Edward untuk lari ke Belanda. Nah, dengan kemenangan Richard B ini, Henry ke-6 kembali dilantik menjadi Raja Inggris. Namun, bukan Edward namanya kalau dia menyerah dalam peperangan. Pada 14 Maret tahun 1471, Edward yang dibantu negara Burgundy dan sisa-sisa tentara York yang masih setia padanya berhasil mengalahkan tentara Lancaster di London. Si Richard B ini juga berhasil dikalahkan di pertempuran ini. Nah, setelah pertempuran ini pada 4 Mei di tahun yang sama, keluarga York berhasil mengalahkan semua tentara keluarga Lancaster yang masih berpihak pada Henry dan Margaret. Henry dan Margaret sendiri masih sempat lari ke Wales untuk mengumpulkan kekuatan. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Tewkesbury. Akhirnya buntut dari pertempuran Tewkesbury ini adalah tertangkapnya Henry ke-6 dan Margaret of Anjou. Akhirnya Raja labil dan permaisuri overprotective ini dihukum mati pada 21 Mei 1471 di Tower of London. Akhirnya Edward keempat benar-benar mengamankan tahtanya dan motor lewat. Banyak waktu terbuang, banyak waktu terbuang, banyak waktu terbuang. Edward benar-benar mengamankan tahtanya. Edward akhirnya memimpin Inggris sampai tahun 1483 dan digantikan oleh anaknya yang berusia 12 tahun dengan gelar Edward kelima. Setidaknya
perang Mawar sudah berakhir. Tapi berakhir untuk Edward. Masih ada 4 tahun lagi untuk teman-teman Edward. Anak Edward yang kelima tidak bertahan lama sebagai Raja Inggris. Tepatnya 2 bulan setelah menjabat, adik Edward yang keempat mengambil alih tahta dan menjadikan dirinya sebagai Raja Inggris dengan gelar Richard III atau Richard ketiga. Dan dia dilantik pada 26 Juni 1483. Nah, di masa kepemimpinan Richard ketiga ini diwarnai banyak sekali pertentangan di dalam tubuh keluarga bangsawan. Keluarga York sendiri bahkan tidak menyukai Richard ketiga karena keputusannya yang membuat aliansi antara keluarga Prancis dan keluarga Inggris menjadi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan dia sempat merencanakan untuk menyerang Prancis di dalam masa jabatannya nanti. Nah, di saat inilah ada salah seorang keturunan Lancaster yang bernama Henry Tudor. Berkat dukungan dari keluarga Lancaster dan sebenarnya beberapa anggota keluarga York, Henry membentuk sebuah aliansi keluarga baru yang nantinya akan disebut sebagai keluarga Tudor, yang di dalamnya merupakan peleburan dari keluarga Lancaster dan keluarga York. Dan akhirnya teman-teman, setelah semua usaha dan semua skrip yang panjang lebar tadi, Henry Tudor berhasil mendapatkan kekuasaan dari tangan keluarga York. Pada 22 Agustus 1485 di pertempuran Bosworth, Henry Tudor berhasil mengalahkan Richard ketiga dan menguasai Inggris untuk kurun waktu tertentu. Nah, untuk mempertegas peleburan antara keluarga Lancaster dan York itu sendiri, Henry yang sudah dilantik semenjak 22 Agustus 1485 tadi dengan gelar Henry yang ketujuh, memilih putri Henry yang keempat yang bernama Elizabeth of York sebagai permaisurinya. Kendati sudah menjadi Raja Inggris dari 2 keluarga utama yang sekarang sudah menjadi satu, masih ada sisa-sisa bangsawan yang sebenarnya tidak menyukai dengan keberadaan Henry ke-7. Alasannya karena mereka masih belum bersedia menerima keluarga Lancaster berkuasa kembali atas Inggris. Akhirnya beberapa dari mereka memberikan perlawanan yang akan dikenal sebagai The Battle of Stokefield, di mana pertempuran ini terjadi pada tahun 16 Juni 1487 dan tentu saja dimenangkan oleh keluarga Tudor, yang di dalamnya sudah punya keluarga York dan keluarga Lancaster. Jadi ya mau bilang apa lagi, mereka pasti kuat. Dan The Battle of Stokefield adalah pertempuran terakhir yang dikenal di dalam rangkaian Perang Mawar. Sehingga setelah pertempuran ini tidak ada lagi perang-perang Mawar. Dan pertempuran Stokefield menjadi pertempuran terakhir di abad pertengahan akhir. Nah, semenjak saat itu, Inggris resmi dipimpin oleh keluarga Tudor, hingga berakhir pada Ratu Elizabeth pertama yang turun tahta pada 24 Maret 1603 dan digantikan oleh James yang keempat yang berasal dari keluarga Stuart. Teman-teman, ada fakta menarik dari Perang Mawar ini, di mana sejarah perang ini menjadi inspirasi bagi George Martin untuk menulis cerita Game of Thrones yang sangat sukses itu, tapi sampai sekarang saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Akhirnya materi 7 lembar itu selesai. Maaf kalau saya terdengar terlalu banyak bacot dan kadang-kadang tidak nyambung, tapi terima kasih buat yang nonton sampai di sini. Karena saya sudah capek baca dan kayaknya kalian juga sudah capek dengar. Saya cuma mau bilang, bagi yang request konten silahkan tulis komentar di bawah, karena itu ada di punya guna itu komentar di bawah. Kalau begitu saya Gary admin Mas Mino mau pamit. Kalian bisa lihat muka saya di Instagram saya @yourattack_titan. See you in the next video. Bye bye everybody on the club.